Anggrek adalah tanaman tropis, tanaman yang mekar dan tumbuh paling baik pada suhu tinggi sepanjang tahun. Dan pada suhu dingin akan membuat kelopak bunga anggrek mudah rontok. Walau begitu, faktanya anggrek dapat tumbuh di semua benua, kecuali Antartika, dan memiliki warna keunikannya sendiri berdasarkan lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu, fakta menarik lainnya adalah bunga anggrek termasuk jenis bunga yang memiliki varietas terbanyak hingga 27.000 spesies dan masih dapat terus bertambah seiring penemuan para ilmuwan baik secara alami maupun melalui rekayasa genetik. Pada video kali ini kita akan mengajak kalian mengunjungi petani anggrek terbesar di dunia yang berada di Jerman. Luas pertanian ini mencapai 18 hektar meliputi greenhouse, laboratorium, dan packaging lain. Salah satu alasan bunga anggrek memiliki nilai komersil tinggi di pasar bunga adalah karena selain keindahannya, juga karena bunga ini dapat bertahan lama, produktivitas yang tinggi, dan juga kemudahannya dalam proses pengepakan dan transportasi. Oleh karena itu, bunga anggrek memegang posisi yang signifikan di pasar bunga potong internasional. Hal ini juga yang membuat petani modern di bawah brand So Natural berakhir menjadi petani anggrek, di mana sebelumnya bermula menjadi petani sayur setelah bertani selama 50 tahun. Kini petani anggrek di Jerman memiliki peralatan dan teknik modern dalam mengembangbiakan bunga anggrek, mulai dari proses pembibitan hingga proses pengemasan dan distribusi ke konsumen. Beberapa jenis anggrek yang familiar dikembangbiakan di dalam rumah kaca adalah Phalaenopsis, Cymbidium, Cattleyas, Laelius, dan Papidalium. Beberapa jenis ini dipilih berdasarkan tingginya minat konsumen, adaptasi bunga yang tinggi, dan mudah perawatannya hingga corak serta aromanya. Sebenarnya bunga anggrek tidak membutuhkan perawatan yang rumit karena membutuhkan sedikit air dan nutrisi, namun dengan intensitas matahari yang mencukupi. Selain itu, bunga anggrek sangat sensitif terhadap suhu dingin. Terpapar suhu dingin di bawah 10 derajat Celcius akan membuat bunga mudah rontok dan tanaman mati. Kenyataan inilah yang membuat pertanian modern So Natural ini berinvestasi dalam peralatan modern untuk membuat lingkungan di dalam rumah kaca ini menyerupai habitat asli bunga anggrek. Untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menjaga greenhouse tetap hangat, So Natural menggunakan generator turbin gas internal yang menghasilkan energi dalam jumlah besar, di mana energi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan perkebunan dan juga beberapa ribu warga sekitar dalam 1 tahun. Dengan energi yang cukup, memungkinkan petani dapat mengatur suhu dan kelembaban, walau di luar terjadi suhu dingin dan panas yang ekstrim sekalipun. Usaha lain yang cukup menarik adalah greenhouse So Natural dapat mendaur ulang air dan pupuk kandang. Air hujan buatan dikumpulkan dan disimpan di atas tanah yang kemudian didaur ulang dan digunakan lagi pada siklus berikutnya. Proses budidaya anggrek ini dimulai pada lab kultur jaringan pada anggrek untuk menghasilkan bibit anggrek pada jumlah yang banyak dalam satu siklus.
Teknik perbanyakan tanaman ini dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, biji, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyak tanaman dengan menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril. Walau tanaman anggrek memiliki tubuh yang mungil, namun anggrek memiliki butuh banyak waktu untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga bibit anggrek ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga tumbuh sekitar 10 cm di dalam kaca hingga akhirnya dapat ditransplantasi. Selanjutnya, setelah memiliki 3 hingga 4 daun dan memiliki akar yang cukup kuat, bibit anggrek dari laboratorium selanjutnya akan ditransplantasi ke pot untuk fase tanam muda dalam pot kelompok seperti ini. Karena tanaman anggrek bersifat epifit, di mana mereka tumbuh di pohon dan mendapatkan sebagian besar nutrisinya dari hujan di habitat aslinya, sehingga petani menggunakan media tanam yang lembut pada fase ini, seperti lumut gambut, sabut kelapa, dan kayu untuk menyimpan air. Nutrisi diberikan melalui selang-selang yang berada di atas greenhouse untuk membuat hujan buatan untuk menciptakan kelembaban dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek muda. Walau anggrek menyukai kelembaban tinggi, akan tetapi akarnya mudah membusuk di tanah yang terlalu basah. Sehingga penyiramannya diatur berdasarkan arahan sensor yang dipasang di dalam greenhouse. Setelah tanaman anggrek mulai masuk ke tanaman dewasa sekitar 6 bulan berikutnya, tanaman anggrek siap untuk dipindahkan ke pot individu. Pada pot tanaman dewasa, pekerja akan menggunakan media tanam yang lebih keras seperti butiran arang dan juga potongan kulit kayu dengan lubang drainase yang lebih banyak, memungkinkan tidak adanya genangan pada pot anggrek. Setiap satu tanaman anggrek akan ditempatkan pada satu pot bunga. Tanaman anggrek akan menghabiskan pada fase dewasa ini mulai dari 6 hingga 1 tahun, hingga mulai berbunga. Selanjutnya, setelah memunculkan tangkai bunga, tanaman anggrek akan diberi tiang penyangga dan kemudian disortir dengan sensor komputer berdasarkan tanggal mekar dari bakal bunga anggrek ini. Kunci produksi secara terus-menerus adalah memiliki tanaman anggrek pada fase yang bertingkat, sehingga memungkinkan produksi tanaman anggrek yang berbunga secara berkelanjutan. Hal ini dapat dimungkinkan dengan luasnya tempat budidaya rumah kaca, di mana pertanian anggrek ini memiliki luas 18 hektar. Selanjutnya, di ruang pengemasan, tanaman-tanaman anggrek yang sudah mekar dan indah ini siap untuk dibungkus dengan plastik oleh para pekerja dan siap untuk dipasarkan ke toko bunga dan juga konsumen yang sudah memesan secara online. Bunga mekar ini dapat bertahan 1 bulan hingga lebih berdasarkan perawatan oleh pemiliknya.